Oke, selamat datang kembali kepada teman-teman di channel ITMate. Pada kesempatan ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana membuat suatu RAP menggunakan aplikasi yang bisa membantu teman-teman lebih cepat gitu, lebih cepat dan tidak apa ya disebutnya mengurangi human error gitu kan, seperti lupa input dalam proses pembuatan RAP, proses breakdown, proses AHS. Nah, kita langsung saja. Jadi aplikasinya sudah saya buka, ya sudah saya buka. Nah, jadi ya oke. Jadi sebelum masuk ke pembahasan inti, saya itu ingin membuat analisa harga satuan pekerjaan untuk pos satpam. Jadi saya ambil referensinya ini saya dapat download ya dari Google. Ini PDF Coffee, dari PDF Coffee ya saya ngedownloadnya, yaitu AHSP pos satpam. Nah, tetapi dalam tutorial ini karena ini banyak ya, banyak sekali gitu kan. Tapi di sini saya hanya mengambil data sedikit saja gitu kan. Yang penting saya bisa membuatkan tutorial untuk teman-teman bagaimana cara membuatnya atau menginputnya di dalam aplikasi, sehingga sangat membantu sekali ya untuk teman-teman. Nah, jadi kembali saya jelaskan dulu. Jadi untuk pembuatan RAP-nya saja ya. Sebenarnya aplikasi ini fungsinya untuk project cost control ya. Dari mulai RAP, nanti ada permintaan barang, pembuatan SPK, di akuntingnya, dan sebagainya. Komplit pokoknya. Khusus untuk perusahaan di bidang kontraktor. Tapi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan atau membuat tutorial khusus untuk RAP saja. Nah, jadi di dalam untuk pembuatan RAP ini, jadi ada 3 modul yang kita buat ya. Itu ada material. Pertama kita harus pembuatan material dulu. Misalkan contohnya di dalam material itu ada yang namanya misalkan semen gitu kan, kemudian pasir, batu kali dan sebagainya. Nah, di dalam produk kita membuat suatu pekerjaan. Jadi di produk itu seolah-olah kita membuat produk ya, misalkan contohnya pekerjaan acian. Nah, karena ini namanya produk, berarti dia mempunyai komposisi gitu kan, atau material. Sorry, ini acian ya. Nah, kemudian untuk acian apa aja, di bawahnya ada apa aja. Misalkan di bawah acian itu ada material, misalkan semen, misalkan ya. Kemudian air, ini contoh aja ya. Nah, nanti setelah material dibuat, produk dibuat, barulah kita membuat RAP. Nah, ini fungsi panahnya itu, ketika pembuatan RAP, maka di dalam RAP ini memerlukan mengambil data bisa dari produk atau material. Fungsinya, kalau misalkan nanti di RAP ada pekerjaan acian, dari RAP langsung aja ngambil ke acian, ke produk. Ambil aja data produk pekerjaan acian. Jadi nanti otomatis komposisinya itu otomatis ke input sendiri gitu kan. Nah, bagaimana jika kasusnya hanya material aja, misalkan dalam satu pekerjaan itu hanya menggunakan material. Nah, itu tidak perlu ke produk, berarti kita bisa langsung ke sini, ke material. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, untuk prakteknya kita langsung coba ke ininya ya, ke aplikasinya. Nah, sebelumnya kalau ada salah kata penyebutan dari segi bahasa konstruksi ya, mohon maaf. Mohon maaf karena saya bukan orang konstruksi sih.
Nah, jadi kita coba membuat estimasi ya. Kita membuat estimasi, kemudian oke, kita pilih proyeknya ya. Nih, nama proyeknya sudah saya buatkan, gitu. Saya sengaja tidak dijelaskan karena memang di tutorial ini saya menjelaskan bagaimana pembuatan RAP gitu kan. Nah, jadi oke, kita panduannya, patokannya kita buka dulu. Oke, kita kecilin ya. Bagi dua layarnya. Oke, kita agak gedein dikit. Nah, ini agak kecilin. Oke, sip. Bentar ya. Kita ini ke bawahin ya. Bentar, sorry. Kita bagi dua aja ini ya. Nah. Sorry, biar kita kelihatan ya. Oke. Set. Kita gedein dikit. Sip. Oke. Ini ke sini. Oke. Nah, oke. Sekarang kita membuat dulu yaitu angka Romawi ya. Nomor 1 ada pekerjaan persiapan. Nah, kita tambah dulu sini, tambah pekerjaan ya. Pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan. Oke. Keterangan. Nah, kalau ada keterangan silahkan diisi, kalau nggak ada ya kita kosongkan. Satuan, berarti dia nggak punya satuan, harga juga nggak punya karena dia hanya sebagai judul ya, pekerjaan persiapan. Oke, kalau sudah selesai tinggal disimpan. Oke, nah ini ketika proses simpan tadi otomatis dia save ya ke database, jadi jangan takut kalau ke close gitu. Misalnya contohnya kita close ya, ini pekerjaan persiapan udah ada nih, kita contohnya ke close. Oke, di close. Coba kita buka lagi. Sorry. Kita pilih proyeknya kembali, yang pembangunan pos satpam. Oke, ada ya. Jadi teman-teman jangan takut ke close ya, atau mati komputernya pada saat input, karena setiap istilahnya update atau input dia langsung save otomatis ke database gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini di Excel kita lihat coba. Angka Romawi 1 itu ada pekerjaan persiapan. Di bawah angka Romawi itu ada nomor 1. Pekerjaan apa? Pekerjaan pembersihan lokasi, sorry. Di bawah pekerjaan persiapan nih, kita diklik nih ya, nama pekerjaan persiapannya. Di bawahnya itu ketika diklik maka akan muncul ubah, subpekerjaan, produk, material, atau hapus. Fungsi ubah ini untuk mengubah, ini namanya takut ada tipe atau apa, jadi nanti bisa dirubah. Kemudian subpekerjaan itu dia ada misalkan di bawah pekerjaan persiapan seperti ini ada pembersihan lahan, pemasangan boplang, berarti itu kan dinamakan pekerjaan. Kalau produk dia langsung ke material gitu kan, atau nama pekerjaan kayak pemasangan boplang ini kan di bawahnya ada ini langsung material ya, sorry ya, langsung material gitu kan. Nah, ini adalah produk pemasangan boplang itu gitu. Oke. Nah, di sini karena nomor 1 itu adalah pekerjaan, maka tadi sampai produk ya. Ini material. Kalau material dia langsung ngambil. Misalkan di bawah pekerjaan persiapan itu dia mempunyai material, langsung ke material. Nah, kita langsung pilih aja material gitu kan.
ngambil material. Nah, untuk hapus, ini ya untuk menghapus file ini ya. Kita coba ya, dihapus. Nah, oke, kita hapus nih ya. Coba kita tambahkan lagi. Pekerjaan persiapan tadi ya. Pekerjaan persiapan. Oke. Sekarang kita buat nomor 1 ya. Nomor 1 adalah pembersihan lokasi. Oke, pilih sub pekerjaan. Kita tinggal di sini pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi. Ini tipe pembersihan. Oke. Satuannya apa? Meter persegi. Contohnya ya ini. Sorry ya kalau salah ya. Ini contoh aja. Misalkan berapa luasnya untuk pembersihan lahan? Misalkan ada 10 meter per 20 aja ya, 20 meter persegi. Nah, kita lihat dia itu mempunyai upah berapa? Pembersihan lokal 11.500 per ini ya, 11.500 per meter persegi. Nah, kita tinggal input di sini satu dulu ya, 11.500. Oke, simpan. Nah, karena tadi ini mempunyai 20 meter persegi ya, kita diklik lagi nih pembersihan lokal. Lokasi. Nah, setelah pembersihan lokasi kita bisa nambah juga sub pekerjaan. Jadi, ketika membuat sub pekerjaannya tidak dibatasi ya, gitu kan. Oke, kita edit, ubah. Ini dirubah ke 20 ya, 20 meter persegi. Simpan. Nah, oke, jadi totalnya itu 230.000 ya untuk pembersihan lokasinya. Kemudian ada nomor 2. Nah, ini nih. Kita jelaskan sedikit ya. Ini nomor 2 adalah sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Tetapi dia di bawahnya mempunyai komposisi atau yang disebut dengan materialnya. Nah, atau mungkin breakdown-nya gitu kan. Berarti ini dinamakan yang namanya produk gitu karena dia di bawahnya mempunyai material gitu kan. Nah, cara untuk membuat produk bagaimana gitu kan. Nah, kita masuk ke material ya. Pertama kita harus cari dulu materialnya nih, ke material sini ya. Material. Cari dulu nama yang namanya kayu meranti ada nggak? Di database-nya sudah ada belum? Belum ada. Kemudian pakureng. Nggak ada juga. Kayu meranti papan nggak ada juga pasti ya. Nah, kita buat dulu nih materialnya nih. Makanya ketika pakai teman-teman menggunakan aplikasi ini, yang agak ribetnya itu pasti di awal. Karena apa? Karena kita harus bikin dulu database yang namanya material, bikin dulu yang namanya produk. Tetapi ketika itu udah selesai semua, enak. Nanti ketika pembuatan RAP kita ngambil data aja, tidak harus mikir lagi nih, atau nge-breakdown lagi, atau membuat AHS lagi, analisis harga satuan. Misalkan untuk pekerjaan boplang itu upahnya berapa ya, materialnya apa aja ya, gitu kan. Kalau udah ada database kan tinggal ngambil aja. Nah, kita langsung ya. Pertama kita harus membuat material kayu meranti. Caranya di option buat material. Oke, nama materialnya apa? Kayu meranti ya, kayu meranti. Nah, kita di sini input dulu harga satuannya ya. Selalu satuannya itu 1 ya di sini defaultnya. Pilih satuannya ya, meter kubik. Nah, ini harganya saya ngasal aja sih ya, nggak ngasal sih. Ini untuk contoh aja. Misalkan itu 1 kubiknya itu 5.746.000. Jika udah selesai, kalau ada keterangan ya silahkan ada keterangan. Kalau nggak ada ya, misalkan contohnya ini keterangannya kayu meranti bagian Jawa atau apa ya contohnya ya. Kalau nggak ada kita simpan aja. Oke, sudah kesimpan ya. Oke, kita buat selanjutnya, material selanjutnya lagi. Ada yang namanya pakureng. Oke, pakureng kita tambah buat material lagi.
nama pakureng. Per kilonya berapa gitu kan? Harga per kilonya di sini dianggapnya 16.750. Oke, jika sudah selesai sama simpan. Kita buat lagi material satu lagi, ada yang namanya kayu ini ya, kayu meranti papan. Biasa seperti tadi tambah mulut material. Material kayu meranti. Oh ya, nanti kalau memang ini sudah dipakai real ya, untuk input namanya kalau bisa ya sesuai SNI, kemudian harganya pun ya harga SNI juga gitu kan, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Karena apa? Karena harga ini nanti akan dijadikan patokan waktu saat pembuatan RAP gitu kan. Jadi nanti pembuatan RAP akan lebih cepat, begitupun yang namanya RAB, tinggal convert aja istilahnya gitu kan. Biasanya nanti maininnya di pekerjaan ini mau di up berapa persen nih, pekerjaan ini mau di up berapa persen ke RAB itu kan. Nanti tinggal tambah aja, nanti ada kolomnya tambah 10 atau misal tambah up 10%, 20%, 30% dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini harganya 6.791.400 ya. Oke, simpan. Oke, material ini kita sudah buat ya. Ini tadi materialnya ada kayu meranti, pakureng, dan kayu meranti papan kita sudah selesai buat. Nah, sekarang kita buat nama produknya. Nama produknya apa? Ini, pekerjaan pemasangan boplang. Oke, kita buat pekerjaan. Kita cari dulu di database-nya nih, udah ada belum gitu kan. Boplang. Oke, nggak ada. Jadi kita bisa, kalau nggak ada ya tinggal buat baru. Kalau udah ada ya, sudah kita ngambil database yang ada aja. Jadi nanti kalaupun memang ada perubahan itu masih bisa dirubah selama RAP-nya itu belum kita save and publish gitu. Kita sini mas pembuatan nama, ini nama produknya ya. Misalkan biar nggak bingung ya teman-teman bisa masukkan aja pekerjaan pemasangan boplang. Satuannya apa? Ini meter persegi ya, meter lari. Saya contoh aja ya, boplang meter lari mungkin ya. Meter lari ya, boplang ya. Maaf nih ya kalau salah ya. Oke, ini adalah harga satuan ya teman-teman ya. Harga satuan per meter larinya, sorry. Harga meter per larinya di 16.000. 16.825.000. Nah, oke. Nah, oke, tinggal di sini bagaimana cara nginput materialnya nih. Ada kayu meranti, pakureng, dan sebagainya. Sini teman-teman bisa pilih material. Ada apa aja? Ada yang namanya kayu meranti. Kita cari aja di sini kayu meranti. Saya langsung diketikkan ya, meranti. Nah, kayu meranti nih ada yang barusan di-input nih ya, harganya 5 juta. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Ada operasional, ada sewa, ada beli. Nah, takutnya di dalam pembuatan RAP atau produk ini, apakah materialnya itu termasuk operasional? Bukan material ya, istilahnya apa ya, yang ada di RAP itu apakah itu masuk operasional? Kayak sebenarnya mob demo atau dan sebagainya itu kan mungkin kayak ongkos kalau dimasukin berarti kan operasional. Kalau sewa, apakah materialnya itu seperti alat beratnya sewa atau punya sendiri, misalnya kayak molen gitu kan, atau kayak jackhammer gitulah, apakah itu sewa atau beli. Nah, karena ini kan beli nih, jadi kita pilih aja di sini beli. Nah, tandanya ada di sini ya. Untuk apa? Nanti untuk membedakan manakah ini beli, manakah ini sewa, manakah ini operasional. Nanti ngaruhnya ke reportnya gitu kan, ke report
atau ke accountingnya gitu kan, untuk memisahkannya. Kemudian ada lagi yang namanya pakureng. Kita bisa pilih pakureng. Oke, yang ini yang berurusan input ya, beli juga. Ada satu lagi meranti papan. Meranti papan. Beli. Nah, di sini ya, kita coba lihat lagi ke Excel-nya. Di sini itu koefisiennya untuk 1 meter persegi itu, untuk pengerjaan boplang 1 meter lari, sorry ya, ini meter lari ya. Sorry ya kalau salah ya. Nah, ada 0,012 meter kubik untuk meranti. Meranti, nah ini kita tinggal masukin aja di sini. Karena ini satuannya meter lari, 1 meter lari ya, berarti di sini juga kita harus membuat rumusnya koefisiennya 0,012 meter kubik untuk 1 meter lari boplang. Di sini pakurengnya butuh 0,02 untuk 1 meter lari pembuatan boplang. Yang ketiga ada 0,007 untuk kayu meranti papan pekerjaan boplang. Nah, ini harga satuannya, ini adalah jumlahnya. Jadi, jumlah ini dari mana? Dari harga satuan ini dikali kuantitinya ada berapa. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau ini udah selesai, kita simpan saja. Sorry. Oke, ini sudah dibuat ya, pekerjaan pemasangan boplang. Coba kita lihat di dalamnya apa aja. Nah, ini dalamnya ada pekerjaan pemasangan boplang, harga satuannya 16.825 per meter lari. Materialnya ada apa aja? Ada ini yang barusan kita input. Nah, jika teman-teman kalau misalkan niat atau ada waktu ya, masukin aja sebanyak mungkin untuk bikin database pekerjaan atau nama produk sesuai SNI gitu kan. Jadi enak nanti ketika pembuatan RAP-nya. Nah, kita contoh ya, kita lihat. Di sini nomor 2 itu adalah sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Ya, betul nggak? Nih, subnya, sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan tuh yang nomor 1 ada pemeriksaan lokasi, nomor 2 ada pemasangan boplang. Nah, karena ini sub, kita tinggal pilih sub pekerjaan. Tetapi, ingat teman-teman, ini adalah betul sub pekerjaan. Tapi karena ini produk, supaya lebih cepat pengerjaannya, kita langsung aja di sini pilih produk. Ya, nah, pilih produk apa ya, cari yang barusan kan, boplang, pekerjaan pemasangan. Nah ini pengerjaan pemasangan boplang, kita save aja dulu ya, simpan dulu aja. Nah, dan teman-teman juga jangan khawatir ya, misalkan ini ya, aduh misalkan sering yang typo atau keklik, takut ke delete hapusnya lah, seperti ini kan keluar nih. Nah, takut gitu kan. Nah, ini sudah ada security-nya juga sih, udah ada kita pikirkan. Jadi, untuk yang di atasnya, misalkan ini istilahnya anggap aja lah, si material ini adalah anaknya gitu kan. Ini adalah orang tuanya, jadi dia ada kakeknya. Ketika dia mempunyai anak, si orang tuanya itu tombolnya akan hilang. Tetapi, kalau si anak ini sudah dihapus semua, maka si boplang ini akan muncul hapusnya gitu. Jadi tenang aja, tidak takut kehapus gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi ketika teman-teman udah membuat nama produk ya, nama pekerjaan ini, ketika nanti pas pembuatan RAP, teman-teman enak gitu kan. Ada pekerjaan persiapan, site development, pekerjaan beton dan sebagainya. Ketika ada pekerjaan beton ke-225 gitu kan contohnya. Teman-teman tidak perlu input lagi batu koralnya, itunya tidak perlu. Nanti teman-teman tinggal mengambil dari produk, input aja batu K255, selesai gitu kan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan misalnya, bagaimana emang ini udah dibuatkan database produk, tapi bagaimana ketika
ada beta material lah, misalkan contohnya ya. Ini bukan pakai kayu meranti, misalkan pakai kayu albasiah contohnya ya. Ini teman-teman bisa diedit juga, bisa dihapus, bisa diubah, bisa tambah material manual misalkan ya. Di sini oh kurang nih, ternyata harus ada pakai material apa ya? Contohnya kita input aja nih material, terus kita cari misalkan kurang material apa nih? Sini contoh ya ini ya. Contoh aja ya. Sorry. Contoh misalkan apa ya yang cocok? Coba contohnya aja ya, misalkan harus ada kabel BC misalkan contohnya. Ini mau, nah tinggal pilih nih sama ya, operasional, sewa, beli. Misalkan beli. Itu aja. Ini tinggal tambahin, enak sih ini. Kalau ada kesalahan jadi jangan takut gitu. Oke, karena ini nggak kepake ya, kita hapus dulu lagi. Hapus. Nah, kita kembali. Nah, nanti ya ini koefisiennya itu 1 meter lari itu ini koefisiennya. Nah, ternyata pekerjaan pemasangan bau pelang itu misalkan ada 10 meter lari. Nah, tinggal dirubah aja. Di sini tinggal dirubah 10. 10, teman-teman bisa ya simpan kalau udah selesai. Oke. Nah, ini ngali kan ya? Betul ya, ngali ya. Coba kita lihat. Oh iya, bener, ngali. Ngaliin misalkan contoh kita ubah nih ke 1000. Coba. Kita lihat. Oh iya betul, ngali ya. Kita rubah kembali lagi ke 10 ya. Dia jadi koefisien ini otomatis menghitung juga gitu. Jadi nggak harus ada hitungan manual dan jumlahnya juga ya otomatis ngaliin sendiri gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada di poin 2 itu ada pekerjaan tanah dan fondasi. Nah, setiap mau nginput istilahnya ini angka Romawi lah atau judul pekerjaan gitulah, sub pekerjaan. Berarti kita bikin nomor 2 ya. Nomor 2 ada, nah kalau ingin membuat judul pekerjaan ini, teman-teman bisa ketambah pekerjaan di sini. Nomor 2 adalah pekerjaan tanah dan fondasi. Oke, karena ini judul langsung aja save ya. Nah, oke, nomor 2. Sorry, kita di sini ya. Nah, di sini kita mau apa nih? Galian tanah karena dia tidak mempunyai material dan sebagainya ya. Kita langsung aja ya, gini ya. Sub pekerjaan berarti ya, galian tanah. Galian tanah. 1 per meter persegi. Ini contoh aja ya. Jadi volumenya sebenarnya ini nggak sesuai, saya ngarang aja sih ya. Jadi mohon dimaklum ya. Teman-teman aja misalkan ini 1 dulu, harga satuannya ini meter persegi. Kita lihat harga galian tanah itu di 54.750. 54.750. Simpan. Oke, kita rubah kita yang digalinya misalkan ada 8 meter persegi contohnya ya. Simpan. Oke. Sub kedua ada urugan tanah kembali. Kita klik aja sub lagi, sub pekerjaan. Urugan tanah kembali. Kita 1 dulu. Di sini itu harganya 8.850 ya. Per meter persegi. 8.850. Ini per meter persegi. Nah, ini 8.850. Simpan. Kemudian ada urugan tanah. Nah, ini ya. Nah, teman-teman lihat. Ini ada
yang namanya material urugan tanah. Urugan tanah. Ini materialnya cuma satu ya, tanah aja, tanah urug ya. Nah, teman-teman bisa langsung di sini kasih subpekerjaan lagi. Jadi tidak usah produk ya, karena satu juga nanggung sih ya. Tapi kalau teman-teman pengen dibikin jadi produk ya nggak masalah. Itu kan paling nanti materialnya ada satu gitu kan. Kalau saya sih enaknya sih lebih dari di sini aja ya. Tapi enak juga nih ya sebenarnya kalau di input langsung di produk jadi lebih cepat juga sih nantinya memang. Misalkan di ini ada pekerjaan urugan tanah. Ini urugan tanah per 1 meter persegi. Kita lihat upahnya sama ya 8850. Sorry, 8850. Nah, karena urugan tanah mempunyai material, ini kita rubah dulu ya. Urugan tanah kembalinya di 8 meter persegi. Nah, di urugan tanah ini dia mempunyai material, yaitu adalah tanah urug. Kita bisa diklik urugan tanah, kemudian masuk ke pilih material. Kenapa nggak produk? Karena ini kita mencari material, gitu. Bukan nama pekerjaan. Produk itu sama dengan nama pekerjaan lah, kurang lebih ya saya sebutnya. Jadi materialnya tanah urug. Kita cari ada nggak ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada tanah urug ya. Nah, kalau nggak ada, kita kembali ke material lagi. Kita input lagi nama materialnya. Kalau belum ada ya. Buat material, seperti biasa. Bisa tambahkan sini tanah urug. Oh, iya. Tanah urug satuannya meter kubik. Harganya per meter kubiknya itu 125.400. Simpan. Selesai, kita tinggal tambah ke material. Ini tanah urug ya, sudah muncul ya paling atas ya. Kita pilih langsung di beli karena kita ini materialnya beli. Oke, kita lihat tanah urug punya material. Oke, kita ini misalkan pekerjaan tanah urug tuh misalkan di 5 meter persegi. Masuk ini aja 5. Set. Oh iya, sorry. Tadi ini kan di awalnya 1 ya. 1 ya. Nah, ketika teman-teman nginput tanah urug kan otomatis dia 1 juga ya. Kita buat koefisien dulu nih. Ya, jangan lupa ya. Selalu setelah input yang namanya material kita buat dulu koefisien. Misalkan untuk 1 meter persegi pekerjaan urug tanah, dia memerlukan tanah urug berapa meter kubik. Nah, misalkan untuk 1 meter persegi kita contoh aja 0,3 misalkan ya. Nah, jadi untuk pekerjaan 1 meter persegi urugan tanah, maka membutuhkan tanah urug sebesar 0,3. Jadi, maka kalau di sini perlu 5, maka dia akan 0,3 kali 5 gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, karena ini sebenarnya sampai di sini paham ya bagaimana cara input yang namanya nama pekerjaan, yang ini nama pekerjaan gitu kan. Kemudian bagaimana cara menginput subpekerjaan, bagaimana cara nginput nama produk, bagaimana cara nginput material. Mungkin sampai sini ya. Ini sebenarnya masih banyak nih ya, cuman kasihan juga terlalu lama ya, terlalu lama karena memang
cara nginputnya sih ya sama-sama aja, begitu aja. Jika di sini materialnya belum ada, ya mau nggak mau input. Tapi ya ketika ketika proyek pertama pasti itu kita harus banyak input yang namanya material dan produk ya untuk pembuatan database. Tapi untuk next project jika ada material yang sama ya tidak perlu input lagi karena sudah di input di awal ya. Nah, misalkan kita anggap aja ini sudah selesai ya, sudah selesai, inputnya sudah selesai. Nah, di sini kita lihat ini ya yang Bapak Tibo tadi ya, kita lihat coba. Nah, nanti kalau itu sudah dibuat, nanti teman-teman bisa ngelihat di sini. Misalkan kita klik aja semua, lihat semua pekerjaan. Nah, berarti yang tadi kita input ini nih. Ya, totalnya itu membutuhkan 2.307.668.000 untuk total keseluruhan ya. Ada material dan upah. Ini materialnya aja butuh 1.356.358 rupiah. Dan upahnya memerlukan 951.300. Totalnya adalah 2.300.000. Nah, jadi teman-teman nanti ini kolom ini disebut dengan RAP atau rencana anggaran pelaksanaan ya RAP teh. Nanti di sini teman-teman bisa melihat realisasinya dari data yang sudah diinput di sini di RAP di sini ya. Kita lihat di sini yang udah dimintakan berapa. Terus volumenya baru berapa yang baru dipesan oleh orang lapangan. Kemudian realisasinya baru berapa. Dari realisasi ini ada opnam gitu kan, opnam pekerjaan atau stock opname. Nah, karena di sini saya hanya menjelaskan RAP ya. Mungkin untuk tutorial modul-modul lain bisa di next video lah ya, karena terlalu panjang ya kalau disatuin. Tapi teman-teman juga bisa ngelihat di sini ya, ada ini kan ngelihat semua pekerjaan, tapi bisa juga nih dikategoriin. Pengen melihat pekerjaan persiapan aja. Berarti yang ditampilkan pekerjaan persiapan. Pengen nampilin pekerjaan tanah dan fondasi, bisa melihat ini pekerjaan itu aja ya. Nah, kemudian di sini ada tombol publish nih ya. Ini fungsinya apa? Jadi kan teman-teman tadi ketika pembuatan RAP kan itu otomatis disimpan ya di database ya. Tetapi itu belum berarti bisa dimintakan oleh orang lapangan gitu kan, karena masih dalam proses pembuatan gitu kan. Oke. Nah, di sini teman-teman ada publish ya. Setiap kita mengklik pekerjaan, masing-masing pekerjaan, maka publishnya akan muncul. Jadi kalau di option juga ada yang namanya publish. Ini ya, publish project. Ini namanya, kalau misalkan publish project ini berfungsi untuk nge-publish semua pekerjaan. Misalkan di sini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan fondasi. Ketika diklik publish pekerjaan, dia akan mempublish semua pekerjaan. Dan jika sudah dipublish, mohon itu yang harus diingat ya. Teman-teman tidak bisa merubah yang namanya estimasi. Bagaimana realisasinya? Ketika realisasinya, ini kan baru estimasi nih, gitu kan. Tetapi ternyata realisasinya itu lebih, yang jadi masalah itu lebih besar ya dari estimasi ya. Maka teman-teman harus masuk dulu ke RAP MISPRO ya, MIS Project, istilah MIS Project itu ada kekurangan ya. Apakah itu permintaan owner atau kesalah hitungan ya, tapi itu saya jelaskan di next video lah. Nah gitu. Nah terus fungsinya, terus solusinya bagaimana nih jika ada misalkan nama pekerjaannya itu misalkan ada 10 nih, kalau ini kan ada 2 nih, karena proyeknya gede nih, ada 10, ada 200, misalnya ada 20, ada 50, ada 100, kan banyak, nggak mungkin selesai, sedangkan teman-teman di lapangan tidak bisa minta kalau belum dipublish. Nah, solusinya teman-teman bisa nge-publish per pekerjaan. Misalkan di sini ada per pekerjaan persiapan. Di sini ada pekerjaan site development.
Kemudian teman-teman juga bikin pekerjaan beton dan sebagainya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman pekerjaan persiapan udah selesai nih, langsung aja publish. Tetapi ingat, ketika udah dipublish ini juga sama, ini nggak bisa diedit gitu. Tetapi yang belum dipublish, yang pekerjaan tanah ini tidak bisa diedit. Nah, kita contoh aja ya. Misalnya di pekerjaan persiapan, ini sudah selesai nih ya. Publish aja sama teman-teman. Hup, dipublish. Oke, berhasil ya. Coba kita lihat apakah ini betul bisa diedit atau enggak ya. Nah, ini udah hilang ya publish point-nya. Coba kita edit, dibuat estimasi lagi. Tadi pekerjaan, nah kan pekerjaan tadi apa? Pekerjaan persiapannya dia hilang. Karena apa? Karena sudah diedit. Jadi untuk mengurangi apa ya? Mengurangi banyak tambahan. Jadi istilahnya sih tujuannya itu adalah untuk membedakan mana estimasi, mana tambahan atau realisasi. Fungsinya kan itu berguna juga untuk seorang estimator. Jadi untuk ada evaluasi lah kurang lebih ya seperti itu. Nah oke, kita karena ini sudah selesai ya, kita publish pekerjaannya. Semuanya nggak bisa dirubah ya kalau udah dipublish ya. Publish project. Nah, kalau publish project berarti publish semua pekerjaan otomatis gitu kan. Nah ini kan publish project. Anda yakin jika Anda mempublish proyek ini, Anda tidak dapat menambahkan pekerjaan lagi gitu kan. Otomatis kita juga tidak bisa menambahkan yang namanya material atau produk. Sudah selesai, kalau ini sudah dipublish ya teman-teman bisa melakukan permintaan barang dari lapangan gitu. Kita coba ya minta barang nih dari lapangan contohnya ya. Misalkan kita mau minta barang dari lapangan, ada pembangunan pos satpam. Tanggal berapa nih mintanya? Misalnya tanggal sekarang 17 Juli. RAP, pilih RAP ya. Pekerjaan apa? Di pos satpam tadi kan ada pekerjaan persiapan sama tanah fondasi. Kita mau persiapan tanah fondasi. Nah ini ya. Nah, kenapa ini tidak muncul lokasi pembersihan lokasi? Karena ini masuknya upah. Berarti yang nama upah itu bukan di material, tapi nanti ada pembuatan SPK. Namanya itu surat perintah kerja untuk mandor atau vendor. Karena kita ini minta material, jadi dipisah ya itu ya. Minta material ya bisa aja material, pilih material. Oke. Pilih RAP. Oke, semuanya beli. Kita minta semua ya. Contohnya ini kalau udah selesai tinggal disimpan aja sih. Oke. Itu melakukan permintaan. Nanti jika sudah selesai diminta, maka dia akan masuk ke yang namanya project manager untuk approval. Di sini project manager harus ngecek benar gak nih minta segini tuh untuk pekerjaan apa gitu kan. Kalau udah ya setujui. Selesai sudah di approve sama project manager, teman-teman langsung aja masuk ke pembelian gitu. Jadi orang lapangan tuh tidak perlu apa ya, tidak perlu harus ngitung istilahnya analisa juga ya, ini butuh material apa aja ya, karena kan ya udah ditentuin gitu kan nama materialnya. Jadi si orang lapangan tidak salah milih yang namanya material, begitupun dengan purchasing. Yang purchasing ya tinggal melakukan pembelian. Saya singkat aja di sini ya, nanti penjelasan lebih detailnya di next video aja ya. Ya buat pemesanan atau purchase order gitu kan, PO. Proyeknya apa? Barusan ya ada yang namanya pembangunan pos satpam gitu. Nah, di sini teman bisa milih, misalkan yang udah dalam satu hari ini minta 30 permintaan atau 2. Nanti di sini ada muncul RO atau request order gitu kan, request order 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini bisa dipilih juga. Misal karena RO ini materialnya pembelian 2 RO, 2 permintaan, materialnya sama di dalam satu supplier, berarti bisa pilih.
Teman-teman, si RAP, si orang purchasing juga, dia tidak bisa lebih harga. Ketika diestimasi misalkan 16.000 nih, ternyata ada kenaikan di ini aja ya, 17.000 aja. Jadi 17.000 pas. Oke. Ini gudangnya mau dikirim kemana? Mau dikirim ke proyek lokasi atau ke pusat dulu? Saya langsung ke lokasi ya. Supplier. Misalkan ya suppliernya apa ya, CP Karya Mas Utama misalkan ya. Catatan nggak ada. Nah, kita hanya membelikan barang ini aja ya, 0,2 ya. Jika sudah selesai, ini tanggal kirimnya harus kapan nih? Misalkan tanggal 18 besok. Ya udah, sorry. Keklik. Di sini ada PPN nggak? Kalau Anda masukin PPN, terus ada ongkir nggak si pengirimannya? Misalnya ada nih ongkir dari toko 10.000, misalnya 10.000 masukin aja. Tapi nanti terus ada DP juga nih, ada nggak? Kalau ada DP ya masukin DP-nya berapa, nanti untuk laporan rekeningnya. Misalnya kita udah selesai, kita simpan. Nah, oke. Nah, PO sudah dibuat, tetapi kenapa PO ini tidak bisa di-print atau tidak bisa diproses untuk ke si supplier? Karena apa? Karena di sini ada kelebihan nih. Dari 16.000, 17.000. Jadi ketika ada kelebihan harga ketika dipercaya, misalnya estimasi kan di RAP kan harganya 16.000, otomatis di realisasinya ya mau nggak mau harus segini kan, karena di awal udah ditentuin di sini. Ketika ada kelebihan, ini masuknya itu ke orang direksi dulu gitu. Karena saya login sebagai admin, jadi ya saya bisa semuanya ya, bisa akses semuanya. Jadi sebenarnya ketika purchase udah membuatkan PO ini, si PO ini tidak akan muncul di purchase, dan purchase tidak bisa mengeksekusi print out gitu. Langsung aja seolah-olah hilang gitu kan. Udah di-save tapi hilang, nggak muncul. Dia kemana larinya? Ke bagian direksi. Siapa itu direksi? Direksi ya orang kepercayaan owner gitu kan, atau yang direktur yang punya kontraktornya, perusahaan konstruksinya. Dia harus apa? Dia harus setujui dulu. Seenggaknya direksi mengetahui sebelum terjadi gitu. Fungsinya apa? Fungsinya seorang direksi kalau sering-sering terjadi seperti ini, ada miss gitu kan, ada atau over budget gitu kan, yang dibudgetin segini ternyata lebih, jadi si direksi lebih awal untuk menentukan langkahnya mau seperti apa, karena harganya terus naik misalkan ya, apakah dia mau lapor ke owner atau sebagainya. Nah, kalau dia setuju ya tinggal setujui. Oke, berhasil. Nah, kalau udah disetujui ini bisa dilakukan print out ya. Nah, bisa dilakukan print, nanti di halaman ini juga nomornya muncul. Gitu, nomor ini muncul. Oke. Nah, saya sekilas aja ya jelasin ya. Untuk pembuatan SPK ada biaya, ada SPK. Ada yang namanya SPK. Option buat SPK. Pilih produknya, ada di pembangunan ini ya. Kontaknya ini mandornya siapa? Misalnya penanam. Pilih RAP, pekerjaannya. Misalnya ada di pekerjaan siapa? Nah, karena ini yang namanya upah, berarti dia kan kata kerja gitu kan, bukan kata benda. Berarti yang muncul hanya nama pekerjaan aja. Di sini kan muncul nama pekerjaan aja nih, gitu kan. Tambah. Nah, pembersihan lokasi ada 20 meter persegi mau dikasih ke namanya mandor ini gitu kan. Nah, PPh juga bisa diatur. Misalkan mau tidak ada PPh atau 2% atau 4%. Biasanya 4% itu yang nggak punya NPWP ya. Misalkan 2% nih pajaknya, ini untuk laporan pajak ya. Di sini tanggal 17 selesai dalam 2 minggu. Garansi berapa bulan nih pekerjaannya, misalkan 20 hari. Ada denda nggak? Kalau ada ya masukin aja. Kalau keterlambatan 1 hari denda
100.000 misalkan ya, 10.000 atau berapa. Kalau nggak ada kosongin aja. Udah selesai, tinggal simpan. Seperti biasa, setiap ada permintaan harus membutuhkan approval yang namanya si Pimpro ya, setujui. Oke, kalau udah selesai kita bisa print out yang namanya SPK gitu kan nih. Bisa di print ya, ini namanya ini di sini perjanjiannya bisa dirubah mau seperti apa gitu kan, di sini total harganya. Gitu. Nanti ketika ini SPK sudah dibuat, orang lapangan kan setiap hari lah atau berapa hari sekali kan ada opnam hasil pekerjaan mandor kan. Nanti si orang lapangan juga dia mengopnam sesuai SPK. Nah, ini contohnya ya. Pos Satpam, SPK-nya SPK bernomor berapa? Nomor 3. Nah, ini si orang lapangan misalkan kan kadang terjadi nih. Si mandor ini di SPK-nya hanya ada 2 SPK. Pembersihan lahan pekerjaan. Tetapi misalkan ternyata di lapangan itu ada yang namanya langsir barang. Itu kan ya nggak ada di SPK nih. Nggak bisa opnam dong. Logikanya gitu kan si opnam bisa, tapi nanti ada permasalahan di akunting, karena akunting tidak bisa mengeluarkan biaya kalau tidak ada di sistem. Jadi mau nggak mau, orang lapangan harus menginformasikan kepada Pimpro bahwa mandor tersebut ada pekerjaan tambah, yaitu langsir barang misalkan, karena dia tidak ada di SPK ini. Ini untuk opnam pekerjaan ya, hasilnya misalkan hari ini beres dari 20 meter lari ya, meter persegi sorry, hari ini beres 2 gitu kan, ini di input per harinya untuk apa? Nanti untuk direkap ke bagian keuangan gitu. Nah, sebenarnya ini masih banyak ya. Sebenarnya di permintaan material, pembuatan SPK untuk mandor, untuk vendor, opnam, masih banyak yang harus dijelaskan secara detail gitu kan. Tetapi karena saya fokusnya di sini untuk menjelaskan RAP saja, jadi mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi mungkin untuk teman-teman, jika ada pertanyaan pertanyaan atau masukan, silahkan di komentar aja di sini ya, di komentar kekurangannya apa, atau misal mau kirim email atau apa, silahkan. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan atau perlu aplikasi ini untuk kebutuhan di perusahaan teman-teman, silahkan hubungi aja langsung ke kontaknya di deskripsinya. Di deskripsinya saya sertakan nomor link WA-nya gitu kan. Jadi bisa langsung tanya ke beliau yang mendevelopnya gitu kan. Nah, aplikasi ini juga sekarang lagi dikembangkan di salah satu perusahaan kontraktor yang ada di Bandung sih. Namanya itu PT Multi Prima Madi Pratama gitu kan, yang ada di daerah Kota Bandung lah. Nah, jadi kalau misalkan teman suka silahkan di like deh, terus di share lah ke teman-teman gitu kan. Kalau misalkan suka, kalau nggak suka ya nggak sukanya apa, silahkan komentari ya di sini. Oke, mungkin tutorial dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman, dan mudah-mudahan mudah-mudahan juga teman-teman bisa pakai aplikasi ini jadi lebih cepat ya. Pembuatan RAP-nya itu ketika ada RAP, misalkan ada 10 proyek ini kan harus kejar tayang istilahnya ya. Kalau dengan begini kan tidak harus nge-breakdown satu-satu lagi. Misalkan ada tender nih, ada tender. Tender kan butuh cepet gitu kan. Di RAP breakdown atau pembuat breakdown material atau pembuatan AHS-nya gitu, analisa harga satuan. Dengan ini teman-teman bisa lebih cepat. Yang penting data masternya itu kita sudah buat. Oke. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali ya. Sampai ketemu kembali di next video untuk tutorial aplikasi kontraktornya. Terima kasih teman-teman semuanya.